Malam Pak Daud. Malam Thomas, kita doa ya Thomas. Oke Pak Daud. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus, amin. Amin Pak Daud. Gimana Pak Daud kabarnya? Semua happy Thomas. Oh iya, kan ini mau merayakan tahun baru Chinese New Year Pak Daud. Iya, santai aja Thomas. Mungkin Pak Daud mau kasih ampau kepada jemaat-jemaat di sini Pak. Angkonya doa Thomas supaya Tuhan memberkati, menyertai. Amin. Pak Daud mungkin punya kenangan selama merayakan tahun baru bersama keluarga Pak. Saya ini kalau Imlek enggak ada ya Thomas ya. Ini nggak ada ya. Mohon. Luar biasa Pak. Sehat, batuk sudah sembuh, sudah lebih baik. Tapi di Jakarta. Ini omikronnya banyak ya Thomas ya. Iya Pak Daud. Betul Pak Daud. Gimana perkembangan Thomas? Perkembangan ya seperti Pak Daud katakan bahwa malaikat maut sedang jalan. Kita berdoa supaya tidak ada korban yang banyak dan tidak seperti meledak di tahun lalu Pak Daud. Ya kita berdoa Thomas ya. Iya Pak Daud, hanya Omikron, Delmikron, Megatron, Politron, nanti Kelpon nih Thomas. nanti Kopior. Ya Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan khususnya untuk masuk dalam bulan Februari yang sudah tinggal hitungan langkah demi langkah ini Pak Daud. Ya, kita berdoa Thomas supaya Tuhan pulihkan Indonesia dan Tuhan bebaskan dari yang jahat Thomas. Gitu Pak Daud ya. Oke. Ya kita semua kan harus dengan tenang menantikannya Thomas. Betul. Dengan tenang menyambut masa kesusahannya Pak Daud ya. Iya. Thomas. Yes. Pak Daud kemarin sedang ngisi acara kah? Yang iya. Itu ada sejarahnya sih Thomas. Gimana Pak Daud? Saya dulu itu kenal Pramono Edi Wibowo, jenderal itu masih pangkat kolonel Thomas. Oh. Pangkat kolonel dan waktu itu kira-kira 2001-2002 ya. Ajudan Megawati Thomas. Ya. Nah, setelah itu 2004. Jadi saya itu sama beliau itu sudah sebelum SBY jadi presiden Thomas. Oh. Dan saya udah mulai 2004 tuh udah sama beliau sudah terjun ke lapangan untuk operasional Thomas. Jadi saya dulu waktu zamannya beliau Thomas ya, 2004 sampai 2009 itu sering ditugasi beliau untuk ke Kapolda, ke Pangdam, gitu tuh Mas, ke Danrem gitu tuh. Ya. Untuk menyampaikan perintah atau komando Thomas. Wow, yes. Jadi karena kalau ada hal-hal perintah tertentu itu tidak boleh pakai telepon, tidak boleh pakai WA, itu tidak ada Thomas. Jadi harus manual semua dan itu harus saya berjalan dari Jakarta ke Jawa Tengah menyampaikan pesan ini, perintah ini, gitu tugas saya dulu Thomas. Oh, jadi penyampai pos ya. Penyampai pesan. Setelah itu kalau ada hal tertentu yang pas operasional apa-apa gitu, saya dilibatkan semua Thomas. Jadi saya dilibatkan sama beliau dalam tugas itu 2004 Thomas sampai 2014 Thomas. 10 tahun Pak Daud ya. Disitulah saya mulai banyak belajar tentang intelijen gimana, kontra intelijen gimana, militer tuh gimana, cara pandang kita dalam menghadapi masalah tuh gimana, cara untuk berpikir ngambil keputusan gimana. Itu 10 tahun itu Thomas. Ya. Termasuk bagaimana membawa dokumen rahasia itu gimana gitu Thomas. Ya. Dokumen rahasia itu dibawa dengan cara manual Thomas. Dan itu
tidak boleh berhenti, harus langsung jalan terus, Thomas. Wah, Ada capek. penghalang, ya tabrak, Thomas. Iya, iya. Nah, itu saya tuh kan sering ngirim dokumen-dokumen rahasia, Thomas. Dahsyat Tugas padahal. saya itu 10 tahun, Jonas, itu dokumen-dokumen rahasia itu dari Semarang waktu beliau jadi Kasdam sampai Jakarta tuh bawa dokumen, dari Jakarta menuju ya Bandung lewat Indramayu, San Bogor juga berapa tempat itu bawa dokumen saya, Thomas. Ya, Dokumen itu rahasia, top secret semua, Thomas. ya. Nah, itu termasuk yaitu ada perintah-perintah khusus yang tidak boleh ditelepon, itu saya disuruh menyampaikan, Thomas. Iya, luar biasa. Lumayan enggak pekerjaan saya, Thomas? Lumayan pada pengantar pos secret, pengantar rahasia ya. Terusan kalau pas terjadi penanggulangan teroris atau penyisiran apa gitu, saya juga dilibatkan, Thomas. Oh, Jadi hampir semua tugas-tugasnya beliau itu saya banyak tahu lah, Thomas, dan ada banyak dilibatkan gitu, Thomas. iya Pak Daud, luar biasa. 10 tahun, Thomas. 10 tahun Pak Daud ya. Nah, setelah itu ketemu Ibu Ani. Kalau saya kan dulu diperintah Ibu Ani, Thomas. Oh, langsung di bawah Ibu Ani ya. Kalau saya di bawah Ibu Ani langsung, Ibu Ani Yudhoyono. Coba waktu kemarin saya khotbah di tempatnya Partai Demokrat, coba kan ada kata-kata dari Demokrat itu, Thomas, coba di slide, Thomas. Sebentar Pak. Bisa, Thomas? Bisa Pak, sebentar Pak ya. Saya kirim ke Abraham dulu Pak. Abraham, sudah Bapak kirim, Bram? Oh iya. Bentar. Pak Daud ini ngisi acara apa Pak? Khotbah atau kata sambutan atau doa? Saya Natal aja, Jonas, refleksi Natal. Oh, berarti Pak Daud ngisi Natalnya ya? AHY juga tahu saya, Thomas. Oh, dahsyat ya. AHY itu Agus Harimukti Yudhoyono tahu saya. Ibas juga tahu saya, Jonas. Oh, dahsyat ya Pak Daud ya. Yang di dalam urusan keluarga Pak SBY, Haji Makmun itu, yang bagiannya tahu saya juga. Wong kita dulu kan tugas ya. Iya, iya, iya. Oke, Abraham bisa dibuka? Belum, sinyalnya lagi error ini. Bentar. Oke, saya coba kirim ke Pak Bakti ya. Jadi saya itu hampir semua tugas-tugasnya beliau itu dilibatkan, Thomas. Gitu ya Pak Daud ya. Ini ada gangguan Pak, nggak bisa disiarkan Pak. Ini gangguan Pak, nggak bisa ditampilkan. Iya. Nah, dari situlah saya banyak pengalaman-pengalaman cara berpikir, mengambil keputusan, Thomas. Iya, luar biasa Pak Daud ya. Sama Pak Daud 10 tahun itu Pak Daud pernah sakit nggak? Mungkin sakit badan atau mungkin pas lagi sakit Pak Daud terus tugas? Ya sering, Thomas. Saya dulu tuh tidur hampir setiap hari 3 jam aja, Thomas. Dari setiap harinya Pak Daud ya? Luar biasa ya. Lumayan enggak, Thomas? Lumayan Pak Daud, cuma tidur 3 jam Pak Daud. 3 jam maksimal tuh ya 4 lah gitu, Thomas. Terus tidurnya di mana Pak? Di base campnya tentara atau di hotel atau tempat-tempat khusus? Ada tempat tertentu, Thomas, yang rahasia, Thomas. Oh. Tapi saya harus standby di situ. Pokoknya ada perintah langsung jalan, Thomas. Wow. Ada perintah langsung jalan gitu, Thomas. Mau tahu Pak Daud ya? Perintah jalan Pak Daud ya. Dan dilarang mikir, Thomas. Oke. Nah, itu namanya prajurit seperti itu, Thomas. Iya, prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan persoalan kehidupannya Pak Daud ya. Dahsyat. Oke. Kita langsung ke 5 pertanyaan Pak Daud ya. Ya, oke. Yang pertama silakan.